kita semua bisa bertemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya yaumul kiamah. Teman-temanku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema keistimewaan nuzulul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di Gua Hiro oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang tercantum pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, tak heran banyak masyarakat yang memperingatinya dengan cara beragam, mulai dari kegiatan bersama di masjid atau musola, buka bersama, hingga menghadapkan Al-Quran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengingat sejarah dan menanamkan nilai-nilai Islam, khususnya pada anak-anak sebagai generasi selanjutnya. Teman-teman, perlu kita ketahui, banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran apabila seseorang mau membaca dan mengamalkannya di bulan Ramadan, maka mereka akan mendapatkan banyak sekali keistimewaan. Di antara keistimewaan Al-Quran tersebut yaitu yang pertama, menjadi pedoman, petunjuk dan rahmat bagi manusia. Di dalam menjalani kehidupan agar manusia berada dalam kebenaran, maka manusia membutuhkan pedoman dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk Allah. Oleh karenanya, manusia akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya agar bisa hidup dengan baik dan nyaman. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-20, Hada basairu linnasi wa hudaw wa rahmah liqaumin yuqinun. Yang kedua, menjadi obat bagi manusia. Bahwa dalam waktu tertentu, manusia terkadang merasa kurang nyaman di dalam hidupnya, baik secara zahir maupun batin. Ketidaknyamanannya itu memerlukan pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi obat bagi manusia yang merasa kurang nyaman di dalam hidupnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-82, Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Yang ketiga, menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara untuk mempertahankan martabat yang tinggi
Sehingga Allah